Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita melakukan renungan saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan renungan-Mu, tolonglah kami, berilah kami pengertian, pemahaman daripadamu ya Tuhan, supaya kami boleh memahami setiap renungan yang disampaikan oleh anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut renungan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang menyatakan komitmen dengan Tuhan. Apa sih komitmen dengan Tuhan? Kita tahu bahwa komitmen bukanlah suatu hal yang asing kita dengar. Dalam hidup ini seringkali kita mendengarkan kata saya akan berkomitmen. Komitmen bisa dilakukan oleh siapapun dan komitmen juga tidak selalu berbentuk ucapan, tetapi sebuah tindakan. Baik orang tua komitmen dengan anak, anak komitmen dengan orang tua, pasangan komitmen dengan pasangan, sahabat komitmen dengan sahabat, karyawan berkomitmen dengan bos, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan di awal tahun ini, kita ingin berkomitmen dengan siapa? Selain dengan keluarga, teman, sahabat, pasangan kita, rekan kerja kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memilih komitmen, kita tidak bisa hanya mengucapkan, akan tapi harus melalui sebuah tindakan. Hal ini dikarenakan sebuah ucapan bisa saja kapanpun kita lupa. Tetapi dengan sebuah tindakan kita tidak akan lupa. Asalkan kita disiplin dan setia dengan komitmen kita. Jemaat yang sekalian, layaknya kita sama-sama mengetahui dalam sebuah proses pemberkatan nikah. Sepasang kekasih, mereka tidak hanya berkomitmen di hadapan keluarga, gereja, tetapi mereka juga berkomitmen di hadapan Tuhan. Dalam komitmen mereka tidak hanya ah, tidak hanya meresponi sebuah pertanyaan dari pendeta dengan sebuah ucapan dengan penuh sepenuh hati mereka untuk mengasihi, menghormati, menghargai satu sama lain, setia kepada pasangan dan lain-lain. Terlebih komitmen yang diucapkan, yang disaksikan oleh gereja, jemaat, dan di hadapan Tuhan. Kedua sepasang kekasih ini harus menghidupi komitmen tersebut melalui sebuah tindakan. Semuanya agar terbukti apa adanya yang diucapkan. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita perlu komitmen dengan Tuhan? Dengan komitmen, yang pertama itu dengan komitmen bentuk menyatakan ketaatan kita kepada firman Allah. Ada satu tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari, yaitu dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8, yang berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini sangatlah jelas sekali kepada kita. Daniel adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang taat dan berkomitmen teguh. Dia paham perintah Allah untuk menjaga kekudusan dengan tidak menajiskan dirinya. Dan Daniel juga menetapkan diri tidak memakan makanan dari raja. Daniel menjalankan totalitas hidup di tengah tantangan yang mungkin bisa membinasakan dirinya. Daniel tengah tantangan yang mungkin bisa membinasakan dirinya, Daniel memberikan contoh respon ketaatan
pada Allah, akhirnya mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan penyertaan, pengetahuan, dan kepandaian dan berkat Tuhan, sehingga Daniel mampu menjaga komitmen untuk menaati firman Allah dengan tidak menajiskan dirinya. Komitmen Daniel jangan sangat jelas sekali. Dia tidak pernah berubah sekalipun dalam situasi di sekeliling, meskipun situasi dan sekeliling dia berubah. Daniel dimampukan untuk tetap mengasihi Tuhan sekalipun tekanan hidupnya, sekalipun tekanan hidup menghimpitinya. Ini adalah sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jika Daniel mendapatkan kasih karunia Tuhan dengan menaati perintah firman Allah. Demikian juga pula dengan kita. Pada saat kita menetapkan atau mantapkan diri kita berkomitmen menaati firman Allah, maka kita juga sama mendapatkan bagian apa yang didapatkan oleh Daniel. Yang pastinya asal kita benar-benar berkomitmen dengan Tuhan dengan hati yang tulus, bukan penuh kepura-puraan. Karena komitmen bukan suatu tekanan, melainkan suatu berkat yang akan membawa kita, yang akan membawa kualitas iman kita semakin naik level. Yang kedua yaitu mengapa kita harus berkomitmen. Yang kedua yaitu Tuhan ingin kita berkomitmen karena kepercayaan saja tidak cukup. Tuhan ingin kita berkomitmen melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam kitab Matius, pasal 7 ayat 21 yang mencatat mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini seolah-olah berbicara dan menegur kita bahwa orang Kristen ternyata tidak hanya cukup percaya saja. Karena sangat jelas sekali dalam ayat firman Tuhan ini, secara khusus Tuhan mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dalam Alkitab ada begitu banyak sekali mengajarkan kita untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Misalnya, dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 yang mengatakan demikian. Karena karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dan juga dalam kehendak Allah Bapa surga, kita bisa melakukan kehendakan bukan hanya menguduskan diri kita, menjauhkan diri kita dari segala pencabulan, tetapi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga mengajarkan kita yaitu untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Memang ini adalah suatu hal yang sangat sepele atau suatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, di dalam keadaan dunia sekarang ini, mungkinkah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal? Karena dunia sekarang ini sangatlah tidak baik-baik saja. Apakah ini memungkinkan kita mengucap syukur dengan segala hal, yaitu dengan hati yang tulus, atau dengan hati yang bersungut-sungut, atau dengan hati yang penuh kepura-puraan? Dengan demikian, berkomitmen dengan Tuhan, kita bukan hanya sekadar percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Sama seperti Tuhan memberkati dan menyertai Daniel. Akan tetapi jauh dari itu, Tuhan ingin menuntun kita meresponi akan kepercayaan kita kepadanya melalui komitmen kita dengannya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Lewat hidup kita keseharian untuk menjaga kekudusan,
dan untuk selalu mengucap syukur, supaya kita di dalam tengah permasalahan yang menghimpit kita, kita tidak mengeluh. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memilih komitmen dengan Tuhan, kita tidak hanya bisa mengucapkan, "Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Aku mau hidup kudus. Aku mau setia. Aku mau melayani Engkau, Tuhan," dan sebagainya. Tetapi harus melalui sebuah tindakan. Karena komitmen dapat dilihat dan dirasakan melalui sebuah tindakan. Dalam kehidupan sebagai seorang percaya, mengawali tahun baru dengan komitmen dengan Tuhan adalah langkah yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas iman kita. Hal ini dikarenakan komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Artinya, komitmen adalah kesanggupan kita untuk menepati janji bukan sekarang ini saja, tetapi sampai seterus dan seterusnya. Dan komitmen harus dibangun dengan sebuah kasih yang tulus dan tanpa kepura-puraan. Demikianlah jika kita sudah memiliki berkomitmen dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini menandakan kita percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Tapi bukan hanya sekadar percaya sepenuhnya dengan Tuhan, melainkan kita menaati firman-Nya. Kita melakukan kehendak Allah. Dan juga kita mengandalkannya dalam hidup kita. Marilah kita berkomitmen mulai sekarang bersama dengan Tuhan. Kita berkomitmen tidak hanya melalui sebuah ucapan, tetapi berkomitmenlah melalui dengan sebuah tindakan. Belajar dari tokoh Daniel. Daniel memberikan contoh teladan yang sangat baik untuk kita. Yang sangat baik untuk iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh diingatkan kembali. Kami berterima kasih Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami berkomitmen denganmu Tuhan, bukan hanya sekadar kami percaya Engkau, tetapi kami boleh melakukan kehendak-Mu. Dan juga dengan berkomitmen Tuhan, kami boleh menyatakan ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam berkomitmen ini Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan komitmen kami dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar kami ucap begitu saja, tetapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Mulai sekarang ini sampai seterusnya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyatakan komitmen kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan terus mengawali hidup kami, terus menyertai kehidupan kami dan berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam kasih tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.